Marwarar Siahaan. Bukan Sirait. Saya tadi nyebut Sirait ya. Tapi boleh sih Pak, saya dengar Pak tadi nyebut Sirait. Dia kan terkenal gitu. Iya, dia terkenal. Ini juga terkenal. Ini juga terkenal Pak. Beliau ini hakim yang hebat menurut saya. Di antara sedikit hakim yang hebat, beliau lah. Halo pemirsa semua, kali ini kita tidak sedang mengulas berita politik seperti biasa. Dalam kesempatan ini, ada sebuah momen yang menarik melibatkan Mahfud MD. Beliau tampak keliru menyebut nama belakang sahabat lamanya saat masih sama-sama menjabat sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. Mahfud MD menyebut nama sahabatnya tersebut sebagai Marwarar Sirait, padahal yang dimaksud sebenarnya adalah Marwarar Siahaan. Sebagai informasi, Marwarar Siahaan merupakan salah satu hakim Mahkamah Konstitusi generasi awal. Bahkan jauh sebelum Mahfud MD bergabung sebagai hakim di lembaga tersebut. Keduanya, Mahfud MD dan Marwarar Siahaan, pernah berada di bawah kepemimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi pertama, yaitu Jimli Asidiki. Dalam perjalanannya, Mahfud MD kemudian menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, sementara Marwarar Siahaan tetap melanjutkan tugasnya sebagai Hakim Konstitusi. Baik Mahfud MD maupun Marwarar Siahaan sepakat bahwa era kepemimpinan Mahkamah Konstitusi di bawah Jimli Asidiki dan Mahfud MD adalah masa ketika lembaga tersebut memperoleh kepercayaan tinggi dari publik. Mari kita simak sedikit pernyataan dari kedua sahabat ini. Nah, Lebih Pak dulu terkenal Marwarar, malah. saya dan kita akan dipandu nih oleh Mas Ya, monggo Pak. Rizal. Monggo. Pertama kali saya kenal Pak Maru tuh di MK. Beliau hakim MK angkatan pertama ya, Ya, bersama ya, Pak Jimli. 2003 berarti Pak ya? Lalu yang 2003, kedua, 2003 ya? yang kedua saya masuk, beliau terpilih lagi. Iya. Oh oke. Ya. Pak Mahfud kan masuk di tahun 2008. Saya 2008 masuk, oke. beliau masuk lagi. Beliau lanjut lagi ya. Lanjut. Oke. Nah, jadi di situ ketika saya jadi hakim MK itu saya belum ketua, menjadi anggota dulu, ketuanya Pak Jimli. Saya melihat Pak Maru, Pak Natabaya, Pak siapa tuh kalau berdebat putus perkara itu bawa buku loh. Wah, saling tuding gitu. Wah, salah ini buku gitu-gitu, Pak. Hebatnya hakim akademis, maka Ya. betul itu hasil penelitiannya Henry Kuo ya pada zaman periode pertama hakim-hakim MK itu akademis. Dan saya rasakan karena saya kebagian 8 bulan di depan. Ya, saya bulan April sampai Agustus 4 bulan ya. Itu saya masih bergabung dengan periode pertama karena Oh sempat Pak ya, ada transisinya ya? ada karena itu Pak siapa Pak Jenderal yang dari Rustandi. Bandung, Pak Ahmad Rustandi. Ahmad Rustandi pensiun lebih dulu, saya masuk. Oh begitu Pak. Ya, Sampai iya, iya. nunggu masa pensiun gelombang pertama. Gelombang Lihat perdebatannya hebat nih hakim-hakim MK dan iya perbedaannya panas, tetapi ketika selesai putusan tuh kompaknya bukan main. Itu yang saya melihat tradisi perdebatan tentang satu kasus itu luar biasa bagus. Nah sejak di situ saya dekat dengan Pak Marwarar. Apalagi kalau dalam keadaan tidak rapat gitu orangnya nih rileks banyak Oh cerita. iya, ini kita belum apa-apa udah boleh keluar cerita lucu nih Pak. Itu menyenangkan. Kalau gitu. suasana waktu angkatan pertama itu ya memang sangat anu lah. Perdebatannya keras. Bahkan saya pernah melakukan kesalahan sama senior Pak Natabaya. Pak Natabaya. Pak S. Natabaya. Kalau ada perdebatan, memang kita agak ekstrim ujungnya kan, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Saya pernah mencela beliau itu, Pak Natabaya, saya bilang, pandangan Anda ini khas Orde Baru, saya bilang. Oh dia ngamuk waktu itu. Keras betul, Pak. Dan lama kita tidak cakapan, tidak berbicara. Tapi satu kali sesudah 6 bulan, Bang, udahlah Bang, itu silap saja itu. Karena perdebatan keras saja saya mengemukakan itu. Tapi dia kemudian senyum. Itulah kita sesudah 6 bulan, baru kita saling tegur Baru sapa. cair. Gara-gara kata itu. Iya, Tafsiran Abang khas Orde Baru, saya bilang. Periode pertama yang dipimpin Pak Jimli itu nuansa putusan-putusannya sangat akademis. Akademik. Dan itu memberi dasar bagi kelangsungan MK yang bagus. Periode kedua, dia hukum-hukum itu menggali-gali. Nah, dan ada orang yang berani-berani seperti gini kan, lebih enak bagi saya kan mencari hukum-hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah itu dianggap mungkin terlalu GR lah ya. Dianggap masa jayanya MK itu kan periode pertama dan kedua, karena bisa diidentifikasi sebagai karakter peradilan yang independen itu seperti ini. Prestasi-prestasinya tampak gitu. Nah, ya kami berdebat, tapi saya juga disiplin kan. Kalau misalnya ngomong perkara, kami tidak pernah ngomong perkara di luar sidang. Apalagi nerima tamu bicara perkara, itu tabu ya? Tabu sekali. Saya usir kalau ada orang, Pak, saya perkara nomor sekian saya diperlakukan tidak adil. Nanti bicara di sidang, saya yang menjamin gitu bahwa ini akan berjalan baik gitu. Nggak pernah.
Pak Malu dan Pak Mahfud setelah jadi lepas jadi hakim masih sering kontak-kontakan Pak ya? Dalam kondisi apa? masih Tadi? sering. Sering. Beliau Saya sering melapor juga ke Menko gitu. Oh, ketika Menko. Ada orang teraniaya bagaimana ini Pak Mahfud? Oh. Masa Menko tidak bisa? Itu saya bilang. iya sering beliau bawa kasus. Sering, ya? Dan saya juga sering undang bicara. Ya, kalau ada oke, masalah kalau hukum, diskusi. gimana nih Pak Maru Ya. jalan keluarnya berdasar Ya, pengalaman. terutama dan mengenai reformasi peradilan. Reformasi. Saya Ya, sering ya, sering dulu memberikan. saya undang ke Ya, Oke pemirsa semua, berikan tanggapan Anda di kolom komentar. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.